Oke, kita lanjut ya. Tadi part 2 terakhir sampai di sini kan. Kita lanjut ke part 3. Nah, X1 kuadrat berarti masing-masing dari data X1 Anda kuadratkan, ya kan? Sampai ke bawah 70 kuadrat yaitu 4900, kemudian dijumlah. Setelah itu X2 kuadrat yaitu masing-masing data dari X2 itu kita kuadratkan sampai terakhir yaitu 75 kuadrat, hasilnya 5625. Kemudian dijumlahkan dari atas sampai ke bawah sini. Didapat hasil 159.300 ya. Ketika Anda sudah menjumlahkan ini semua, baru kemudian kita input ke rumus ya, ke rumus korelasi. Oke. Next, sehingga kita bisa peroleh seperti ini. Nah, N adalah jumlah atau banyaknya data, yaitu 25. Kemudian sigma XI, X2 artinya jumlahan dari XI yang dikalikan dengan X2 didapat ini. Dari mana? Dari ini nih. Ya, dari ini. X1 yang dikalikan X2 kemudian dijumlah, hasilnya ini. Ya, ini. Terus sigma X1 itu artinya adalah jumlahan semua data sampel X1. 1850. Sigma X2 artinya adalah jumlahan semua data di X2 ya, 1980. Ini. Kemudian N lagi 25, sigma X1 kuadrat. Jumlahan dari X1 kuadrat ini ya, 138250. Dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan. Beda ya antara sigma X1 kuadrat dengan sigma X1 yang dikuadratkan. Kalau ini adalah masing-masing data dari sampel X1 kita kuadratkan terlebih dahulu baru kemudian dijumlahkan. Tetapi kalau yang bagian ini yaitu sigma X1 kemudian dikuadratkan, artinya Anda jumlah dulu semua data dari X1, yaitu 1850, kemudian baru dikuadratkan. Begitu juga untuk yang X2, sama. Sigma X2 kuadrat, berarti dapat dari mana? Dapat dari sini nih, ya. Dari kolom X2 kuadrat, kemudian dijumlahkan, didapat ini. Sigma X2, kemudian dikuadratkan. Sigma X2 dapat dari mana? Sigma X2 didapat dari kolom X2 ini yang sudah dijumlahkan yaitu 1980 yang kemudian dikuadratkan. Oke, sampai sini paham ya? Next. Nah, ini. Didapat dari manakah 39.500? Didapat dari Anda kalikan dulu nih masing-masing ya sebelum dikurangi. Jadi pertama Anda kalikan dulu 25 dikalikan 148.100 berapa? Kemudian 1850 dikalikan 1980 berapa? Hasil perkalian yang depan Anda kurangi dengan hasil perkalian yang belakang. Hasilnya ini. Oke? Nah, kemudian yang bagian bawah juga didapat 33750 dari mana? Dari sini. Anda kalikan dulu nih, 25 dikalikan dengan 138.250. Hasilnya berapa? Ya. Kemudian Anda kuadratkan terlebih dahulu. 1850 kuadrat itu berapa? Kalau sudah, hasil dari perkalian ini Anda kurangi dengan hasil dari kuadratnya ini. Didapat ini ya, 33750. Begitu juga untuk yang X2. Hasil perkalian antara 25 dikalikan dengan 159.300 itu nanti harus Anda kurangi dengan hasil kuadrat dari 1980. Sudah? Hasilnya ini ya. Kalau sudah, Anda kalikan 33750 Anda kalikan dengan 62100.
Ketika sudah dikalikan hasilnya berapa, baru kemudian Anda akarkan ya. Setelah Anda akar akan ketemu hasilnya ini, 45780,73. Oke. Setelah itu Anda bagi. Mana yang dibagi? Ini dong. 39.500 dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 0,86 sekian. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga enggak ya. Semoga masih bisa mengikuti sampai di sini. Kalau memang masih bingung, boleh diulang lagi video materi saya, atau kita diskusi via grup, atau boleh japri saya. Saya next ya, ke slide selanjutnya. Oke, setelah Anda mengetahui nilai korelasi ya, yang tadi yang sudah langkah kelima sudah kita lakukan, selanjutnya adalah kita menghitung atau mencari T hitung. Rumusnya seperti ini. Masih ingat? Nah, oke. Saya langsung inputkan data. Kenapa? Karena pada slide sebelumnya kita sudah menghitung. X bar satunya kita sudah menghitung, ya kan? X bar 2 kita juga sudah menghitung. Hasilnya ini. S1 kuadrat kita juga sudah menghitung. S1 kuadrat adalah varian. Ya. Ini. S2 kuadrat adalah varian dari sampel kedua. Ini. N1 adalah jumlah atau banyaknya data sampel 1, yaitu 25. N2 adalah banyaknya data sampel kedua, yaitu 25. Kemudian 2 dikalikan R. R itu adalah korelasi yang baru saja kita bahas, yang baru saja kita bareng-bareng menghitung di langkah kelima, yang didapat 0,86 sekian. S1 adalah simpangan baku yang merupakan akar dari varian, didapat 7,5 ya. Kemudian S2 adalah akar dari varian sampel kedua. Ini ya, akarnya yaitu 10,1 sekian. N1 banyaknya data sampel pertama. N2 banyaknya data sampel kedua. Nah, setelah itu ya, caranya begini. 74 Anda kurangi dulu dengan 79,2. Hasilnya adalah negatif 5,2. Selanjutnya 56,25 ini Anda bagi dengan 25 dulu. Hasilnya adalah 2,25. Kemudian 103,5 Anda bagi 25. Hasilnya 4,14. Kemudian yang poin ini caranya begini. Yang di dalam kurung Anda selesaikan terlebih dahulu. 10,1739 dibagi dengan akar 25 berapa? 7,5 dibagi dengan akar 25 berapa? Hasil dari masing-masing yang di dalam kurung Anda kalikan dengan 0,86, kemudian dikalikan dengan 2, ya. Didapat hasil 5,26 sekian. Sampai sini paham ya? Selanjutnya 2,25 Anda tambah dengan 4,14. Hasilnya berapa? Baru kemudian dikurangi dengan 5,2 sekian. Didapat 1,123333. Setelah itu, Anda akar dari 1,1233. Didapat 1,05 sekian. Nah, kemudian langkah terakhir yaitu pada langkah 6 ini untuk mencari T hitung, Anda bagi. Negatif 5,2 Anda bagi dengan 1,05 sekian. Hasilnya adalah negatif 4,9 sekian. Oke ya, di langkah 6. Kemudian langkah 7, menentukan taraf kesalahan. Kita tahu bahwa kita berada dalam dunia pendidikan ya, di mana taraf kesalahan kita yaitu 5%, 0,05. Oke. Kemudian langkah ke-8, kita harus melihat nilai T tabel. Sebelum melihat nilai T tabel, kita harus tahu terlebih dahulu berapa degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya. Ingat, karena uji hipotesis ini adalah komparatif 2 sampel
yang berkorelasi, maka DF atau DK-nya adalah memiliki rumus tersendiri, yaitu N1 ditambah dengan N2, banyaknya sampel 1 ditambah dengan banyaknya sampel kedua dikurangi 2, hasilnya adalah 48. Oke. Mari kita cek untuk T-tabel ya. DF-nya 48. Kita cek terlebih dahulu untuk DF 48. Oke. Kita cek. Ini Anda lihat DF-nya di kolom pertama ya. Anda lihat oke. Di sini ya 48 ya. Di baris ini. Nah, kemudian di baris yang sudah saya blok ini, Anda harus lihat kolom mana yang menunjukkan taraf kesalahan atau alfa 5%. Anda lihat di bagian baris paling atas yang sudah ditebeli, ya. Anda lihat yang bagian 5%. 5% itu 0,05. Nah, ada dua ya. Ada yang di atas sini dan juga ada yang di kolom keempat. Ada yang di kolom ketiga atas. 4 ya, sorry. Ada yang di kolom keempat atas, ada yang di kolom kelima atas. Kemudian ingat lagi, studi kasus kita tadi itu adalah studi kasus yang menggunakan uji berapa pihak? 2 pihak atau 1 pihak? Kalau semisal uji 2 pihak, berarti taraf kesalahan yang Anda lihat adalah yang baris bawah. Yang baris bawah ini ya. Tetapi, jika Anda menggunakan uji 1 pihak, baik itu pihak kiri maupun pihak kanan, berarti taraf kesalahan yang Anda lihat berdasarkan yang baris atas. Sampai sini paham ya? Oke. Tadi kasus kita tadi menggunakan uji 2 pihak, sehingga alfa 5% yang kita lihat adalah yang baris bawah ini. Kita lihat mana yang 5%? Jatuhnya di kolom ke-5. Kemudian kita tarik garis lurus ke bawah. Ya. Kita tarik garis lurus ke bawah ke sini, kemudian ke sini didapatlah ketemunya di sini, ya kan? Ini adalah baris 48 di kolom alfa 0,05. Sehingga nilai T tabelnya ini, yaitu 2,01063. Oke ya. Semoga dalam membaca T tabel saya sudah pernah berulang kali di semester kemarin, saya sudah berulang kali mengajari, semoga ini bisa membuat Anda teringat kembali ya. T tabel sehingga T tabelnya yaitu 2,01063. Kita sudah dapat tabel T. Nah, kemudian langkah 9 kita harus menggambar kurva dan juga meletakkan kedudukan T hitung dengan T tabel ya. Oke, kita mulai menggambar kurva ya. Kita tahu bahwa kita menggunakan uji 2 pihak, sehingga bentuk kurvanya ada sayap kiri dan juga sayap kanan ya. Nah, kemudian bagaimana meletakkan batas? Nah, batas itu berdasarkan T tabel. Oke. Kita tahu bahwa kita sudah menemukan T tabel yaitu 2,01 sekian. Sehingga karena uji 2 pihak, otomatis menggunakan kurva 2 sayap. Oke, sayap kiri dan juga sayap kanan. Nah, batas kiri dan juga batas kanan itu diisi oleh nilai dari tabel T. Sehingga batas ini yaitu negatif 2,01 dan batas pada sayap kanan yaitu 2,01 sekian. Ya, kalau semisal Anda mau tulis lengkap nggak apa-apa. Oke, karena sudah mau 15 menit, kita stop dulu untuk part 3. Sebentar lagi saya akan masuk ke dalam part 4.